Dampak digitalisasi pada pariwisata begitu besar. Selain semakin mengglobalkan Indonesia, digitalisasi turisme mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga negara. Teknologi bisa untuk meningkatkan exposure, untuk mendekatkan pasar ke tempat wisata kita. So there are a lot of functions yang kita bisa dapatkan dari teknologi dan digitalisasi. Teman-teman penggiat desa wisata di Jogja itu mereka juga menggunakan digital. Jangan lupa waktu terjadi krisis mereka bisa survive karena jual wayangnya ke Belanda. Dan itu kan nggak mungkin kalau nggak pakai teknologi. Itu nggak mungkin kalau nggak pakai digitalisasi. Di samping mendatangkan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, digitalisasi pariwisata juga membuka lapangan kerja dengan semakin banyaknya perjalanan wisata. Tahun 2023, pemerintah menargetkan kedatangan 7,4 juta turis mancanegara dan 1,4 miliar pergerakan turis Nusantara. Traveloka, pemain besar bisnis pariwisata digital di Indonesia, mengklaim menciptakan 360.000 lapangan kerja berkat digitalisasi turisme yang sudah digeluti sejak 12 tahun lalu. Kita buat semakin lama semakin mudah dan sehingga user pun makin mau travel. Dan buat sektor pariwisata itu kita jadi seperti semacam penyambung gitu. Kita membantu menyuarakan konsumen ini trennya lagi apa sih sekarang. Jadi itu memastikan supaya operator pariwisata ini produk-produknya juga relevan sesuai dengan yang dicari konsumen. Selain menjual destinasi yang sudah dikenal, Traveloka juga mengenalkan desa wisata yang belum terjamah dunia. Karena traveler itu sangat banyak segmennya, ada yang sukanya travel ke remote area dan menginap di desa wisata, atau ada yang sukanya nginap di perhotel bisnis dan lain-lain. Ada target yang kami dukung, itu dengan cara mendigitalisasi desa wisata ini. Jadi kami bantu mereka untuk bisa masuk ke platform kami, dan jadinya mereka bisa ditemukan nih, ya oleh 45 juta pengguna aplikasi kami setiap bulannya ini. Pemerataan infrastruktur digital masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Masih ada sekitar 12.000 desa dan kelurahan yang belum tersentuh jaringan internet, yang kebanyakan berada di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan. Padahal, potensi wisata nan indah dan seni budaya yang melimpah justru ada di sana. Karena untuk membangun promosi pariwisata, peningkatan digitalisasi dan juga kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, memberdayakan UMKM ini sangat bergantung dengan konektivitas dan sinyal dari digital maupun juga kehandalan dari jaringan telekomunikasi. Lantas, bagaimana upaya pemerintah mengebut kehadiran infrastruktur digital di sana? Kita ini sedang bekerja sama misalnya dengan Kementerian Desa. Ya, Kementerian Desa, kita kerjasama digitalisasi desa. Jadi Smart Village, itu kita punya program itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan desa-desa wisata. Pemerataan literasi digital juga harus digalakkan. Ini sejalan dengan tujuan Kemenkominfo yang ingin menerapkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Sebab, bagaimana mungkin ekosistem pariwisata digital bisa tumbuh dan berkembang tanpa modal literasi dari pelakunya? Betul sekali. Kita harus akui bahwa literasi digital kita itu masih kurang, masih perlu ditingkatkan. Kominfo baik secara sendiri maupun berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain melakukan literasi digital kepada masyarakat, juga kepada masyarakat desa. Nah, jadi mereka kita edukasi, kita latih, bahkan kita dampingi bagaimana memasarkan produk mereka melalui teknologi digital.